Tema yang diminta oleh panitia adalah riba dan kehancuran ekonomi dunia. Saya berangkat dari sabda Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kulunar riba. Faman lam ya'kulhu asobahu min ghubari. Nabi sudah mengatakan sungguh akan datang pada manusia itu di mana masa ini semua manusia akan makan riba. Seluruh manusia akan makan riba. Jadi Nabi sudah mengatakan akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di mana semua manusia akan makan riba. Tidak ada yang bisa terhindar dari riba. Faman lam yakulhu, kalau ada yang ngaku tidak makan riba, asobahu min ghubari, pasti dia terkena debu-debunya riba. Dan nampaknya zaman itu adalah zaman saat sekarang kita ini hidup. Insya Allah kita tutup mata, hampir semua orang makan riba, termasuk umat Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa umat Islam terlibat riba? Jawabnya ada pada ayat ini. Tadi ayatnya sudah dibacakan, Al-Baqarah 275. Kenapa umat Islam masih banyak terlibat riba? Itu karena biasanya Al-Baqarah 275 ini yang dibaca hanya yang saya stabilo ini. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Biasanya kalau cuma ditakut-takuti dengan riba itu haram, umat Islam sudah nggak ngefek sekarang itu. Padahal kalau ini ayat Al-Baqarah 275 dibaca lengkap seperti tadi, insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat dalam dan sangat mengerikan dari ayat ini. Kita bisa lihat mulai dari awal ya. Nah, awal ayat ini Allah sudah mengatakan alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Kalau kita lihat tafsirnya, memang yang dimaksud dengan layakumuna tidak dapat berdiri itu nanti siksa di akhirat atau siksa di alam kubur. Pemakan riba itu nanti ketika dibangkitkan di akhirat tidak bisa berdiri. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar tidak bisa berdiri. Itu penjelasan dari Rasul. Kenapa? Kata Rasul, karena perutnya membesar sebesar rumah. Tapi isinya bukan rumah, isinya adalah ular-ular berbisa yang bisa dilihat dengan jelas dari luar perut mereka. Itu yang membuat mereka tidak bisa berdiri. Itu siksaan di akhirat. Terus bagaimana penjelasan layakumuna di dunia ini? Menurut kacamata ekonomi. Kita lihat. Nah, penjelasan dari kacamata ekonomi ini bisa kita lihat dalam kalimat kedua dari Al-Baqarah 275. Penyebabnya adalah zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Keadaan yang demikian itu, yaitu mereka berdiri saja tidak bisa, itu disebabkan karena mereka berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Ternyata gara-gara itulah ekonomi selalu mengalami kegoncangan. Nah, ini yang bisa menjelaskan orang ekonomi. Kenapa orang ekonomi mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba? Kita lihat penjelasan ekonominya. Next. Terus, nah, kita bisa lihat, itu yang ada lingkaran-lingkaran itu. Jadi kalau kita jelaskan, menurut orang ekonomi, pelaku ekonomi itu ada dua, yaitu perusahaan dan rumah tangga. Kita lihat sebelah kanan itu perusahaan, sebelah kiri rumah tangga. Apa tugas perusahaan? Dia menghasilkan barang dan jasa untuk dijual di pasar barang. Yang namanya menjual barang itu
untuk mendapatkan apa? Mendapatkan laba. Misalnya dia jual handphone seperti ini misalnya, jual handphone. Berapa harga pokok produksinya? 4 juta. Kemudian dijual 5 juta. Berarti apa? Dia mengambil laba 1 juta. Itu namanya kompensasi dari menjual barang. Yang disebut laba. Kemudian siapa yang membeli? Yang membeli adalah rumah tangga. Dari mana rumah tangga dapat uang? Dari pasar faktor produksi sebelah bawah. Nah, pasar faktor produksi itu adalah tempat rumah tangga mendapatkan uang. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia punya lahan. Kalau lahan itu dipakai perusahaan, maka harus ada kompensasinya. Kompensasi penggunaan lahan disebut sewa. Kemungkinan kedua, dia punya tenaga. Tenaga yang digunakan untuk proses produksi. Kalau tenaga itu digunakan untuk memproduksi barang, maka dia akan minta kompensasi dari perusahaan yang disebut upah. Yang ketiga, kalau dia punya uang. Nah, kalau rumah tangga punya uang, kemudian dipakai oleh perusahaan, maka rumah tangga juga minta kompensasi, yaitu bunga. Nah, disinilah kita bisa tahu laba itu kompensasi dari menjual barang, sewa itu kompensasi dari menyewakan lahan, tenaga kerja itu menyewakan tenaga itu mendapatkan upah, kemudian yang ketiga apa? Menyewakan uang itu akan mendapat kompensasi bunga. Kesimpulannya menurut orang ekonomi, laba, sewa, upah, bunga itu sama. Itulah yang diabadikan oleh Allah. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Itu gara-gara orang ekonomi mengatakan bahwa jual beli, yaitu di pasar barang, sama dengan riba, yaitu mendapatkan bunga di pasar faktor produksi. Karena mereka berpendapat bahwa bunga itu sesuatu yang wajar, sebagai kompensasi yang logis dari menyewakan uang, maka disinilah muncul ide pasar barang, pasar uang. Berkembang sendiri menjadi pasar uang. Kita buka slide selanjutnya. Nah, disinilah muncul lembaga perbankan. Jadi lembaga perbankan itu dibuat untuk apa? Secara mudah, untuk mempercepat sedotan uang dari rumah tangga untuk disalurkan ke perusahaan. Jadi lembaga perbankan itu sering saya sebut sebagai mesin penyedot uang. Supaya duit jangan sampai ada disimpan di rumah. Maka lembaga perbankan itu memberi iming-iming dengan apa? Dengan bunga. Jangan disimpan uang di rumah. Karena apa? Nanti lama-lama habis. Kalau disimpan di bank itu akan aman dan terus-menerus bertambah. Nah, kompensasinya adalah bunga. Gara-gara ada lembaga bank inilah, maka semua uang akan tersedot ke dalam lembaga ini. Semua uang di rumah tangga akan kesedot, kemudian disalurkan ke perusahaan. Nah, disinilah kejemplangan ekonomi mulai muncul. Kenapa? Tentu saja siapa yang akan menikmati dana dari bank ini? Ingat, bunga itu menggunakan skema persen yang pasti. Jadi bunga itu hitungannya persen kali pokok modal. Persen kali pokok modal. Oleh karena itu, karena bunga bersifat pasti, berarti siapa yang berhak menikmati kredit dari bank itu? Yang pertama pasti perusahaan yang sudah sehat,
yang sudah punya track record cash flow yang lancar dan sehat. Minimal 5 tahun akan diperiksa. Tidak mungkin perusahaan-perusahaan yang baru muncul, baru lahir itu akan mendapat kredit. Kenapa? Belum ada track record-nya. Kemudian yang kedua, karena bank itu lembaga komersial, yang bisa mendapatkan kredit harus perusahaan yang memiliki agunan. Semakin besar agunannya, maka kreditnya bisa semakin besar. Dan biasanya appraisal terhadap agunan itu akan mendapatkan kredit separuhnya. Hitungan yang paling mudah begitu. Misalnya ingin kredit 1 miliar, utang 1 miliar, agunannya harus nilai appraisalnya 2 miliar. Yang paling mudah gitu. Maka kalau ingin dapat 1 triliun, agunannya 2 triliun. Berarti siapa yang akan menikmati uang yang tersedot di lembaga perbankan? Jawabnya perusahaan yang sudah mapan, sudah besar untuk menjadi semakin besar. Dan perusahaan-perusahaan kecil tentu saja hanya menjadi penonton saja. Disinilah saya lingkari itu dengan lingkaran merah itu. Inilah yang akan menggelembungkan perusahaan-perusahaan kapitalis menjadi cepat besar dalam waktu singkat. Kenapa? Ditopang oleh lembaga perbankan. Di titik inilah keseimbangan ekonomi mulai terjadi. Ini yang saya sebut sebagai pasar keuangan tahap 1. Next. Kemudian berkembang lagi pasar keuangan tahap 2. Ternyata keserakan ekonomi kapitalis tidak sampai lembaga perbankan saja. Mereka menciptakan lembaga baru yang disebut pasar modal. Nah, yang dijual apa? Yang dijual 2, yaitu obligasi dan saham. Obligasi itu kompensasinya adalah bunga, kalau saham kompensasinya adalah dividen. Ini bentuk pasar keuangan tahap 2. Tujuannya apa? Agar perusahaan kapitalis sedotannya makin gede, sehingga membuat perusahaan yang sudah besar menjadi semakin besar. Ini keseimbangan ekonomi mulai semakin timpang. Tapi mereka nggak cukup sampai tahap 2. Next, selanjutnya tahap 3. Pasar keuangan tahap 3, yaitu munculnya pasar sekunder. Nah, disinilah mulai muncul aktivitas-aktivitas di mana uang akan berputar-putar, kita bisa lihat panahnya. Hanya berputar-putar di lantai bursa atau berputar-putar di pasar keuangan. Tidak naik ke atas, yaitu ke perusahaan. Ketika muncul pasar sekunder, yaitu jual beli obligasi second dan jual beli saham second. Setelah mereka itu membeli obligasi, duit memang masuk ke perusahaan. Setelah mereka membeli saham, duit memang masuk perusahaan. Tapi setelah mereka dapat obligasi atau saham, akhirnya dimain-mainkan di pasar sekunder. Main-mainnya apa? Melihat naik turunnya nilai saham itu atau nilai obligasi. Maka dia bisa menjual kalau harga naik untuk mendapatkan apa? Capital gain. Kalau harga murah dia beli. Kalau harga naik dia jual. Sehingga sudah terjadi perpindahan dari aktivitas sektor real berubah menjadi sektor non-real. Disinilah terjadi penggelembungan capital gain. Itu pun tidak membuat mereka berhenti. Muncul pasar keuangan tahap 4. Next, silakan. Yaitu munculnya pasar derivatif. Nah, ini penjelasannya makin rumit lagi. Yaitu apa? Mereka tidak hanya menjual saham-saham second atau obligasi second, tapi mereka jual belinya sudah sifatnya future trading, jual beli masa yang akan datang. Mereka transaksi sekarang
harga saham sekarang, tapi serah terimanya seminggu lagi atau sebulan lagi. Tujuannya apa? Bersifat spekulatif, untung-untungan. Sehingga nanti ketika terima, ada satu pihak yang untung, ada satu pihak yang buntung. Ini aktivitas perjudian yang membuat perputaran uang di lantai bursa semakin besar, atau perputaran di pasar keuangan semakin besar. Dan ini adalah penggelembungan ekonomi yang sebenarnya semu. Dan di titik inilah nanti kalau ada goncangan sedikit saja meledak. Ledakan itu dalam arti apa? Tiba-tiba nilai saham hilang begitu saja. Kenapa? Meledak. Dan ledakan di pasar keuangan itu pasti akan berdampak kepada sektor real, hancur juga. Kita masih ingat bagaimana krisis ekonomi yang terjadi 97-98. Itu ledakan di lantai bursa. Akhirnya semua hancur, harga-harga barang melonjak sangat tinggi. 2008, subprime mortgage. Terjadi ledakan di lantai bursa lagi. Akibatnya apa? Semua mengalami kegoncangan. Gara-gara apa? Permainan di pasar sektor non-real. Itu adalah ekonomi semu. Nah, ini memang penjelasannya panjang, nanti kalau ada diskusi silakan. Terus, next. Nah, sekarang riba itu apa sih? Kenapa riba kok sangat keras larangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak umat Islam yang belum memahami riba. Secara bahasa, riba itu az-ziyadah atau tambahan. Itu makna bahasa. Makna syar'inya tidak hanya ziyadah, pasti ada lanjutannya. Saya ambilkan definisi yang paling lengkap. Ar-riba huwa kullu ziyadatin li akadil muta'aqidaini fi akdil mu'awadati min ghairi muqabilin. Au huwa az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Riba itu adalah kullu ziyadatin, setiap tambahan. Tapi tidak sembarang tambahan. Tambahan dari apa? Li akadil muta'aqidah ini dari salah satu pihak yang berakad, fi akdil mu'awadati, dari akad mu'awadah. Akad mu'awadah itu akad tukar menukar atau jual beli. Min ghairi muqabilin, yang tanpa ada kompensasi. Maksudnya apa? Yang satu pihak minta ditambah, yang satu tidak. Inilah yang kemudian disebut riba fadl. Karena yang satu minta ditambahi. Ada tafadul. Makanya disebut riba fadl. Itu jenis riba yang pertama. Riba yang kedua tadi apa? Az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Yaitu tambahan karena kompensasi masa menunggu. Berarti ini muncul karena utang piutang. Oke. Kenapa muncul istilah riba fadl? Itu karena ada dalilnya. Sebenarnya banyak. Ini satu saja kita ambil contoh. Az-zabu bil-zabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri was-sa'iru bis-sa'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi. Mislan bimislin sawaan bisawain yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi asnafu fa bai'u kaifa situm idza kana yadan biyadin. Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, juwawut dengan juwawut, korma dengan korma, garam dengan garam. Aturannya gimana? Mislan bimislin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Kalau sejenis ditukar dengan sejenis, misalnya korma dengan korma, harus sama dan setimpal. Takarannya harus sama. Dan harus yadan biyadin, yaitu kontan dan di tempat. Dari tangan ke tangan. Terus kalau berbeda jenisnya, jualah sesukamu asalkan yadan biyadin. Dari hadis ini kita lihat penjelasannya. Next. Nah, dari hadis itu kita bisa menarik pemahaman bahwa ternyata ada 6 barang ribawi, yaitu emas, perak. Nah, itu nanti bisa dikiaskan kepada uang kertas zaman sekarang, gandum, juwawut, korma, garam. Jadi 6 ya. Kalau sejenis, aturannya bagaimana? Nah, harus sama dan setimbang.
Misalnya, kita menukar uang 100.000, kalau yang didapatkan 95.000, walaupun sejenis selisih 5.000, itu namanya riba fadl. Atau kurma yang kualitas baik, misalnya kurma nabi, kurma ajwa, ditukar kurma biasa, yang 1-2 kilo, yang 1 sekilo, itu namanya riba fadl. Itu hukumnya haram. Jadi kalau kurma itu ditukar dengan kurma harus sama timbangannya. Aturan kedua harus kontan, berarti tidak boleh dikreditkan dan tidak boleh secara online. Semua transaksi di pasar bursa itu tidak ada yang yad dan biyadin. Itu terkena riba fadl. Terus ketentuan berikutnya, kalau tidak sejenis, misalnya membeli kurma, uang itu termasuk barang riba, kurma barang riba, maka harus yad dan biyadin, tidak boleh kredit dan tidak boleh online. Itu bisa menimbulkan riba fadl. Baik, berikutnya riba nasi'ah. Kita lihat. Ini mohon maaf singkat-singkat ya. Next. Tadi sudah kita sampaikan riba nasi'ah itu adalah az-ziyadatu fi muqabilil ajli. Tambahan karena kompensasi waktu atau masa menunggu. Zaman Nabi disebut riba jahiliyah. Nah, kita lihat dalil-dalilnya. Kenapa muncul istilah riba nasi'ah? Next. Dalil yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Terus, next. Idza aqrada fala ya'khudh hadiyatan. Jika seseorang memberikan pinjaman atau qard, janganlah kamu mengambil hadiahnya. Walaupun disebut hadiah, itu adalah riba. Ar-riba fin nasi'ah. Riba itu bisa muncul karena masa menunggu. Makanya riba nasi'ah itu hitungannya berdasarkan waktu. Kalau tenornya makin panjang, itu pasti ribanya makin banyak. Itu namanya riba nasi'ah. Ala innama riba fin nasi'ah. Ingatlah bahwa riba itu muncul karena masa menanti, yang disebut nasi'ah. Terus, next. Nah, hadis berikutnya, kita tahu ternyata tambahan tidak harus berupa uang, bisa barang. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, aku datang ke Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Salam. Dia berkata, innaka bi ardi riba biha fasin. Idza kana laka ala rajulin haqqun fa'ada ilaika khimlati benin au khimla sya'irin au khimla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Kamu hidup dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu jika salah seorang berutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput atau sekeranjang gandum atau sekeranjang jerami, jangan kamu terima karena itu adalah riba. Ibu-ibu hati-hati ya. Misalnya memberi utang kepada tetangga 1 juta, dikembalikan 1 juta plus semangkok sayur. Semangkok sayur ini adalah riba. Hadis berikutnya, next. Ini yang paling lengkap. Ar-rajulu minna yukridu akhahul mala wa yuhdilahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqrada ahadukum qardon fahdalahu aw khamalahu ala dabbati fala yarkabha wala yakbalhu illa yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Seseorang laki-laki dari kami pernah meminjamkan qard kepada saudaranya. Meminjamkan harta kepada saudaranya atau qard. Lalu saudaranya memberi hadiah kepada laki-laki itu. Itu ditegur sama Rasul. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman atau qard, lalu diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kendaraannya, jangan kamu menaiki kendaraannya, jangan menerima hadiah. Berarti riba bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk jasa. Walaupun cuma diboncengkan saja sudah riba.
kecuali illa ayyakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik. Kecuali hari itu sudah biasa berlangsung sebelumnya. Itu maknanya apa? Kalau bertetangga sudah biasa saling membeli sayur, saling bonceng-boncengan, saling memberi hadiah, kok utang 1 juta ditambah sayur, itu bukan riba. Karena sudah kebiasaan. Alhamdulillah. Oleh karena itu yang disebut riba itu apa? Nah, ini justru menegaskan. Kalau ada tambahan dari pokok utang, tapi bukan karena kebiasaan, berarti itu kan karena terima kasih terhadap utangnya. Berarti yang disebut riba itu murni tanda terima kasih karena sudah mengutangi. Itulah yang disebut riba nasi'ah. Nah, itu ditegaskan dalam Al-Quran. Nah, yang paling tegas itu Al-Quran. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu. Berarti riba itu apa? Setiap tambahan dari pokok hutang. Mau sedikit mau banyak, kalau itu adalah tambahan dari pokok utang, itu adalah riba. Kenapa? Syarat diterima tobat dari riba itu adalah kembalikan pokok hutangnya. Oleh karena itu, setiap tambahan dari pokok utang itu adalah riba. La tazlimuna wa la tuzlamu. Kalau utang itu dikembalikan hanya pokok hutangnya saja, maka kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya riba nasi'ah zaman modern itu adalah bunga bank. Tapi jangan khawatir, temannya banyak ya, tidak cuma bunga bank, itu ada bunga pegadaian, bunga asuransi, bunga koperasi, bunga obligasi, bunga utang luar negeri, bunga utang dalam negeri, bunga rentenir. Kalau di Jogja disebut apa? Bank lecet atau bank detail. Itu semua riba nasi'ah. Terus berarti apa? Umat Islam sekarang sudah terkungkung dengan riba. Padahal ancaman riba nggak main-main. Kita lihat ya hadisnya dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamur riba ya'kulhu rajulu wa huwa ya'lamu asaddu min sittatin wa salasina zanzata. Kata Nabi, 1 dirham yang dimakan seseorang atau yang diambil oleh seseorang, 1 dirham itu kira-kira 60.000, 70.000. Kok diambil atau dimakan dan dia tahu bahwa itu riba, dosanya lebih berat dari 36 kali berzina. Masya Allah, 1 kali berzina itu dosa yang sangat besar. Itu nggak ada apa-apanya dengan 1 dirham dari riba yang dimakan seseorang. Lebih berat dari 36 kali berzina. Hadis berikutnya. Nah, ini lebih ngeri lagi. Ar-riba salah sata wa sab'una baban. Aisaruha mislu ayyang kiharrajulu ummah. Riba itu memiliki 73 pintu dosa. Jadi nomor 1 sampai 73. Yang paling ringan, paling rendah itu seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Masya Allah. Zina udah dosa besar, apalagi zina anak dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan dari dosa riba. Terus yang nomor 73 kayak apa? Tapi yang paling berat tetap dari Quran, penutup Al-Baqarah 275 tadi. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Hati-hati ya. Barang siapa yang mengulang-ulang kembali mengambil riba, padahal sudah tahu bahwa riba itu haram, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dan mereka akan kekal di dalam. Next. Dan yang kena riba tidak hanya yang makan. Nabi mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qala hum sawaun. Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba, yaitu pemakan riba, pemberi riba,
juru tulis riba, dan 2 orang saksi riba. Waqala, Nabi mengatakan, hum sawaun, mereka semua sama. Masya Allah. Jadi pegawai bank juga kena. Tidak hanya yang makan, yang memberi, termasuk notarisnya ya, yang menjadi saksi. Next. Terus bagaimana solusi sistem ekonomi Islam? Nah, kalau kita bicara sistem, itu saya mengibaratkan yang paling mudah, ibarat manusia, sistem itu ada 4 yang harus kita perhatikan. Tubuhnya apa, darahnya apa, jantungnya apa, dan pompa jantungnya apa. Kapitalis itu khas. Tubuhnya itu ekonomi pasar bebas, darahnya uang kertas, jantungnya itu bank dan pasar modal, pompa jantungnya itu bunga. Maka kalau ingin mengislamkan sistem ekonomi, berarti apa? Harus punya tubuh sendiri, darah sendiri, jantung sendiri, dan pompa jantung sendiri. Seperti apa kita lihat? Nah, berbicara tubuh ekonomi itu harus 3 hal yang harus kita pahami, yaitu pra-pasar, di dalam pasar, dan pasca pasar. Ini penjelasannya memang panjang. Pra-pasar itu sebelum masuk pasar, kepemilikan harus dibagi dulu. Kemudian di dalam pasar harus ada mekanisme pasar syariah. Setelah dari pasar, nah Islam punya muara sendiri, yaitu mengalirnya semua uang ke dalam jantung ekonomi Islam, bukan bank dan pasar modal, tapi Baitul Mal. Nah, Baitul Mal punya 2 kaki yang akan menjalankan fungsi moneter Islam dan fiskal Islam. Kita lihat pra-pasarnya. Next. Ternyata di dalam Islam itu pembagian kepemilikan itu ada 3. Tidak seperti dalam kapitalis maupun sosialis. Kalau kapitalis, semua kepemilikan bebas dikuasai individu. Kalau sosialis itu semua dimiliki negara. Kalau Islam harus dibagi 3 dulu. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, ada kepemilikan negara. Dan yang boleh dikompetisikan secara bebas di pasar hanya kepemilikan individu. Untuk kepemilikan umum, seperti barang-barang yang menjadi kebutuhan umum seperti air, listrik, padang gembalaan, api, energi, terus tambang-tambang yang besar, barang yang tidak mungkin dimiliki individu seperti jalan raya, jembatan, bandara, terminal, dan sebagainya, itu kepemilikan umum. Kepemilikan negara, dalam Islam ada jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, usr, rikas, dan seterusnya. Nah, yang harus masuk pasar itu hanya kepemilikan individu dengan mekanisme pasar syariah. Seperti apa kita lihat? Nah, dalam mekanisme pasar syariah itu ada 8 lapis. 8 lapis. Ini penjelasannya panjang, tapi intinya tetap mekanisme pasar, yaitu perdagangan harus kembali kepada kekuatan permintaan dan penawaran. Ini saya tekankan, yang saya merah-merah itu adalah lapis kedua, yaitu apa? Jantungnya ekonomi harus dihilangkan. Bank dan pasar modal. Kemudian diganti dengan apa? Kita lihat. Next. Nah, muaranya itu kepada 1 titik. Dari kepemilikan individu ada tetesannya, yaitu zakat, infak, sedekah, termasuk wakaf. Dari kepemilikan umum, barang yang menjadi kebutuhan umum seperti air, listrik, dan sebagainya tadi. Tambang-tambang yang besar, barang yang tidak mungkin dimiliki individu. Kemudian kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa'i, usr, dan sebagainya. Ternyata semua aliran uang itu masuk ke jantung ekonomi Islam, yaitu Baitul Mal. Ada 3 sektor: sektor kepemilikan individu, sektor kepemilikan umum, dan sektor kepemilikan negara. Terus peruntukannya untuk apa? Kita lihat. Nah, peruntukannya itu ada 6. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pendidikan, kesehatan, keamanan.
harus gratis karena dijamin oleh Baitul Mal. Jadi jantung ekonomi Islam itu bukan komersial seperti bank. Jantungnya itu untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi jangan sampai rakyat itu sekolah bayar, ke rumah sakit bayar, harus gratis, keamanan harus gratis, karena dijamin oleh Baitul Mal. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan pokok individu, yaitu apa? Sandang, pangan, papan. Ini untuk individu yang sampai tidak bisa mencukupi pangannya, harus dijamin oleh negara. Kalau sampai nggak bisa makan, termasuk nggak punya rumah, itu harus dicukupi oleh negara. Dikasih aja, nggak usah kredit. Termasuk pakaian. Yang ketiga, untuk membangun industri berat, infrastruktur, dan belanja negara. Jadi yang membangun jalan-jalan itu negara, jangan swasta. Kalau swasta jadi jalan tol, nanti rakyat suruh lewat bayar. Padahal jalan itu kepemilikan umum. Nggak boleh membayar itu. Yang membangun negara, boleh seperti jalan tol, tapi nggak usah bayar. Itu infrastruktur, termasuk industri berat. Kalau dalam kapitalis, karena ada bank dan pasar modal, siapa yang menguasai industri berat? Pasti perusahaan-perusahaan kapitalis, karena ditopang oleh bank dan pasar modal tadi. Akhirnya menjadi oligarki. Kenapa negara sekarang dikendalikan oleh swasta? Kenapa negara dikendalikan oleh kapitalis? Kenapa negara sekarang dikendalikan oleh oligarki? Karena mereka punya dua pilar, yaitu bank dan pasar modal. Kalau dalam Islam, kalau bank dan pasar modal dihapuskan, siapa yang punya industri berat? Pasti negara. Yang bisa membuat pesawat, yang bisa membuat mobil, yang bisa membuat kapal, yang bisa membuat tank, itu semuanya negara. Bukan swasta. Kalau itu dikuasai swasta, negaranya lah yang dikendalikan oleh swasta, yang disebut oligarki itu. Itu kesalahan sistem yang sangat fatal. Yang keempat, untuk kebutuhan permodalan usaha. Jadi kalau ada laki-laki sudah balik, sudah menikah, nggak punya kerja, harus dikasih modal. Tinggal minta dikasih. Nggak usah kembalikan. Kemudian juga untuk kebutuhan simpan pinjam. Itu untuk yang kaya. Yang kaya bisa menyimpan di Baitul Mal. Kalau kurang bisa pinjam. Kalau orang kaya tidak dikasih modal, dikasih utangan tapi mengembalikannya nggak pakai bunga. Itu untuk pengusaha-pengusaha kaya. Jadi Baitul Mal itu nanti fungsinya bisa seperti perbankan, sampai ke desa-desa bisa dilayani. Termasuk yang keenam, kebutuhan jasa yang lain, untuk transfer, untuk apa, menyimpan, untuk apa, pembayaran itu bisa dilakukan dengan Baitul Mal. Inilah jantung ekonomi Islam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.